Ibu, saudara-saudari terkasih, dari kanal YouTube HKBP Distrik 25 Jambi, firman Tuhan akan mengawali segala aktivitas kita dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 12. Demikian bunyinya. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan hidup sampai sekarang ini kita sudah pasti mengalami yang namanya krisis. Perjalanan kehidupan yang terjadinya krisis itu dalam hidup kita bisa saja terjadi dalam hal kerohanian, bisa saja terjadi dalam kehidupan sosial kita, dan bahkan bisa juga terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita membayangkan kembali bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah terjadinya krisis itu, pastilah hati dan pikiran kita hancur. Harapan-harapan yang sudah kita bentuk, yang akan mau diwujudkan, mungkin sirna begitu saja. Dan bahkan ada perasaan dari dalam diri kita yang menjadi apatis, serta tidak percaya lagi kepada penyertaan Allah di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita jalani. Pengalaman-pengalaman di tengah-tengah krisis pembuangan Babel yang dialami oleh bangsa pilihan Allah itu rupa-rupanya bukan langsung menjadi sirna begitu saja, oleh karena bangsa itu adalah bangsa yang diberkati oleh Allah, bangsa kesayangan Allah, dan harusnya bangsa itu tidak lagi menderita sengsara di dalam pembuangan Babel. Tetapi sebagaimana Allah menciptakan bumi supaya didiami sejak awal penciptaan dari kitab Kejadian itu, demikian pula halnya setiap firman Allah yang terucap akan berdampak bagi seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Dan bahkan Allah mampu berkarya dalam segala keadaan di tengah-tengah krisis. Bahkan hal terburuk pun dapat dipakai Allah menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Mungkin akan timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana mungkin Allah bisa mampu berkarya serta mendatangkan kebaikan bagi umatnya? Pagi hari ini kita akan mengetahui bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Allah itu pencipta langit dan bumi, sang kreator yang terbaik, dan bahkan pencipta segalanya. Segala hal dijadikannya dari yang tidak ada menjadi Allah. Bahkan setiap ciptaannya disertai dengan rancangan yang sungguh luar biasa dan hebat. Sehingga Allah memakai kuasa yang tidak terbatas itu memberi perintah kepada ciptaannya untuk mewujudkan maksud dan rencana daripada tujuan Allah, sang kreator itu sendiri, kepada kehidupan dunia ini. Kuasa itu jugalah yang dipakai Allah melalui Nabi Yesaya yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, memberikan dorongan, semangat juang dan pengharapan kepada bangsa Yehuda untuk kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosanya, dan dia bersandar kepada yang namanya kekuatan bangsa yang lain. Dan kuasa Allah inilah yang dipakai Nabi Yesaya yang senantiasa meyakinkan umat pilihan Allah itu di masa-masa pembuangan agar tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan itu benar-benar terjadi dan tidak pernah mengecewakan, di mana Allah menggerakkan Raja Kores untuk memberi perintah kepada sang penguasa Babilonia itu untuk melepaskan bangsa pilihannya dari pembuangan tanpa bayaran satu peser pun, tanpa suapan satu peser pun. Inilah cara Allah mendatangkan kebaikan bagi umatnya
dan juga bagi kehidupan kita yang akan terus berjalan ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita belajar meletakkan semua harapan-harapan kita dalam kerangka Allah, maksud dan tujuan Allah untuk merealisasikan harapan-harapan itu. Kita harus bekerja sambil mengandalkan Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan untuk mengabulkan harapan kita itu? Itu mutlak tergantung dari Tuhan itu sendiri. Dia yang paling tahu apa yang paling baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mampu membuat orang lain, sesama kita, orang-orang yang kita tidak duga, bahkan penguasa yang tidak mengenal Dia, justru menjadi alatnya untuk mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Dan pagi hari ini kita diajak juga untuk membuka mata iman kita agar bisa memahami bahwa Allah mampu bekerja melalui berbagai hal, melalui orang-orang yang tidak kita duga sebelumnya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan tidak pernah ada alasan bagi kita untuk meragukan kekuasaan Allah di dalam perjalanan hidup kita. Percayalah, Tuhan menyertai kehidupan kita di tengah-tengah masa apapun, situasi sulit apapun, dan bahkan krisis yang begitu menghantam perjalanan hidup kita yang kita jalani mungkin sampai saat ini. Jangan pernah apatis dan jangan pernah sampai tidak percaya kepada penyertaan Tuhan, karena Tuhan memang benar-benar memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Selamat merayakan dan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan di dalam semua aktivitas yang akan kita jalani. Tuhan memberkati kita. Amin. Masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga